Oke, melanjutkan kisah minggu lalu, di mana saya menceritakan tentang makhluk yang berdiri atau jongkok ya, lebih tepatnya jongkok di atas meja makan saat kilat menyambar. Itu kejadian sekitar saya kelas 3 SD. Dan saat itu saya juga tidak terlalu yakin apakah itu memang benar ada atau itu hanya kepura-puraan kakak saya aja, hanya untuk menakut-nakuti saya dan juga teman saya saat itu. Ternyata tidak seperti itu. Kejadian ini berlanjut saat kakak saya ini sudah menikah. Dan anaknya itu kalau ke rumah saya itu selalu nangis. Kalau ke rumah orang tua ini, ke rumah orang tua saya ini selalu menangis. Entah kenapa gitu ya, selalu menangis ke arah posisi rumah saya itu sekarang kan berbeda ya. Kalau dulu itu masih ada perempatan seperti perempatan gitu, jadi arah ke depan ke kamar saya, jadi ke kamar almarhum saya juga ke kamar kamar mandi. Jadi di antara situ tuh agak gelap gitu karena di situ dibikin seperti lehong gitu, jadi agak gelap. Anaknya kakak saya itu selalu nangis ke situ. Anaknya kakak saya itu berumur 1,5 tahun atau 2 tahun sekitar segitu, selalu nangis. Astaga, kenapa gue jadi merinding? Dia selalu menangis. Herannya tuh uh, seperti menunjuk sesuatu gitu. Udah gitu pernah ya, uh, bapak saya itu mempergoki si anaknya itu, anaknya kakak saya itu sedang tertawa pertama. Dia bermain bersama kami semua gitu, tertawa. Tapi begitu pas begitu dia menengok uh, ke arah perempatan itu seperti gitu, langsung kok seperti yang apa, dia langsung seperti ini, seperti menjulurkan lidahnya gitu. Dia langsung nangis, langsung seketika itu nangis. Wah, langsung bapak saya itu melihat jelas gitu, karena saat itu juga saya tidak terlalu melihat ya, karena saat itu saya sedang fokus bermain-main dengan mainannya dia gitu, karena saya hanya kan sedang bercandain dia gitu. Jadi enggak tiba-tiba saya kaget, loh ini kenapa nangis. Akhirnya dibawalah oleh kakak saya itu keluar teras, langsung membaca Al-Quran di ruangan itu. Terutama bapak saya pertama kali itu bapak saya langsung membaca ayat kursi di ruangan itu, untuk supaya tidak ada yang mengganggu. Alhamdulillah setelah baca itu, anaknya kakak saya itu menjadi tenang kembali gitu ya. Saat itu saya berpikir saya harus cerita ke siapa gitu, cerita ke adik saya juga. Adik saya saat dulu itu waktu kelas 3 SD itu, adik saya juga masih bayi, jadi tidak tahu. Yang jelas kalau saya sendiri sih mungkin nggak akan pernah lupa ya, karena saat hujan deras saat SD itu benar-benar merupakan bagian paling menakutkan dalam hidup saya, karena tiba-tiba petir menggelegar, kilat memang di ala ruang makan itu seperti ada kilat gitu, kencang sekali. Jadi seperti menimbulkan trauma gitu. Jadi otomatis begitu ada kejadian beberapa belas tahun kemudian, saya teringat dengan kejadian itu. Kok peristiwanya mirip gitu loh, penampakannya ini kok sosoknya mirip gitu, rambutnya, bukan dari rambutnya, mungkin kalau si anak kecil ini mungkin belum tahu ya, tapi dia mulai dari gaya-gayanya kok seperti menjulurkan lidah kok sama. Oke, di sini kan saya melanjutkan cerita, karena kemarin juga ada yang bilang cerita dong sampai habis gitu. Oke, kejadian ini juga sebenarnya berlanjut ya. Setelah itu ada saudara dari keluarga bapak saya itu menginap. Tapi dia itu menginap karena anaknya itu yang perempuan tiba-tiba sakit panas saat itu. Jadi mereka menginap di rumah saya. Tapi karena waktu itu rumah saya itu masih ada almarhum mbah saya, jadi kamar itu penuh. Karena di kamar saya sendiri, saya itu berdua dengan adik saya di kamar satu, dan di kamar dua itu ada orang tua saya, dan di kamar tiga itu ada almarhum mbah saya gitu. Jadi
saat mereka menginap itu akhirnya tidurnya di ruang keluarga di tengah, di ruang TV ya, di ruang TV tidur bertiga. Pas ketika malam hari jam setengah satu setengah dua lah, saya kurang ingat gitu, lupa, itu tiba-tiba uh, istri dari anaknya itu, anak saudara itu teriak gitu, banyak menyebut namanya gitu, panik gitu. Saya langsung tiba, saat itu saya lagi tidurnya gitu, lagi tidurnya tuh langsung, saya langsung bangunin adik saya gitu, karena terpintas di pikiran saya saat saya semuanya ingin tidur kan, anaknya itu kan kondisinya panas, jadi saya takutnya tuh ada apa-apa gitu dengan anak itu. Jadi saya langsung bangunin adik saya, bangun 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 bangun. Akhirnya saya langsung keluar, ada apa gitu. Nah, saya memanggil Le kan, karena itu kan Le itu seperti tante ya, kalau ini Le itu di bahasa Jawanya jadi seperti Le itu seperti om, kalau tante lah gitu. Jadi emang, kenapa Le, ada apa gitu, ini Fani kenapa. Ibu saya melihat anaknya itu giginya itu gini ya, seperti nangis gitu, wah akhirnya ada apa gitu. Akhirnya saya langsung membangunkan kedua orang tua saya, langsung bangun saat itu semuanya. Langsung malam itu juga bapak saya dan juga suaminya dan bapak dari anaknya itu membaca Al-Quran di ruangan itu, karena semuanya juga tahu bahwa setiap membaca Al-Quran, setiap membaca itu kan bisa menenangkan hati. Selain untuk mengusir hal-hal negatif, itu juga bisa untuk menenangkan anak yang lagi nangis, bayi yang lagi nangis, itu bisa menenangkan. Jadi alhamdulillah setelah membaca beberapa ayat, anak itu kembali tidur. Dan anehnya panasnya itu turun menjelang subuh, itu turun akhirnya. Tapi disitulah kekhawatirannya, karena anaknya itu nggak mau cerita ada apa gitu. Oke, selang hampir setengah tahun, anak itu sama sekali tidak mau menginjakan kaki di rumah saya lagi. Bukan karena sombong, bukan. Jadi kalau setiap orang tuanya kesini, anak itu tidak pernah mau ikut. Walaupun kakak-kakaknya ikut, tapi anak itu tidak pernah mau ikut. Sampai suatu ketika anak itu sedang bersama ibunya ke sekolahan ibu saya ya. Ibu saya kan ngajar di Jakarta. Ketemu di sana. Ibu saya nanya, kenapa sih kok nggak mau main ke rumah lagi? Ada apa gitu? Habis takut bude gitu. Takut apa kata ibu saya gitu. Emang ada takut apa? Habisnya waktu itu pas lagi tidur malam-malam, banget kok. Ya begitu kata, begitu pas malam-malam yang saat dia teriak kencang itu, ternyata dia itu posisi tidurnya gini, seperti ini loh ya. Dia tidur seperti ini, tidur seperti inilah ya kasurnya, tapi dia tidurnya menghadap ke sana. Nah di atas sini ada jendela nih, di rumah saya ini ada jendela di atas sini. Nah di sini pintu dapur, nah di sini kamar saya nih. Dia itu melihat ada sesosok terbang dari luar jendela masuk ke kamar mbak saya. Itu dia terbang sambil melihat si anak itu sambil seperti melambaikan tangan gitu. Lidahnya tuh menjulur, katanya tuh warnanya merah menjulur, hampir mengenai hidungnya anak itu. Anak itu mungkin seperti gitu ya, seperti begitu pas dia melihat seperti apa gitu kok bentuknya. Kata dia menceritakan itu sudah setengah tahun yang kemudian gitu loh. Takut bude karena ada yang ngelewein gitu. Ngelewein itu maksudnya tuh udah gitu loh. Jadi ada yang itu dibilang ciri-cirinya itu jubahnya itu hitam, lidahnya itu merah panjang, dan rambutnya itu gimbal. Persis seperti apa yang dilihat oleh kakak saya. Rambutnya gimbal, lidahnya melet. Saya seketika itu pas ibu saya cerita di rumah, saya langsung benar-benar teringat dengan kejadian SD saya dulu. Berarti saya menegaskan di sini, oh berarti kakak saya itu tidak bohong saat itu. Berarti kakak saya itu tidak hanya menakuti saya dan juga teman saya waktu SD, tapi benar-benar ada waktu itu.
ciri-cirinya pun sama gitu. Rambutnya gimbal, berjubah, lidahnya tuh melet, sama persis. Jadi bisa dipastikan ini adalah satu makhluk yang terus mengganggu di rumah ini. Katanya cukup sampai di situ cerita saya, karena di next saya akan menjelaskan lagi hubungannya dengan yang lain. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya. Terima kasih.